turun sampai ke 40 fps. Performa seperti ini memang terjadi karena kayaknya gamenya emang belum optimal untuk SoC ini aja sih. Beralih ke Minecraft, game ini kembali kita gunakan, tapi sayangnya Xiaomi 12 Pro ini belum mengizinkan game ini jalan di 60 Hz ya layarnya, jadi tetap dikunci di 60 Hz. Setting yang kami pakai adalah render distance-nya udah nyampe 22 chunk. Ini tertinggi yang tersedia di smartphone ini. Hasilnya, game ini bisa jalan di kisaran 50 sampai 60 fps dan lebih cenderung banyak rata di 60 fps. Oke, sekarang kita masuk ke Genshin Impact. Ada satu hal yang menarik terkait Genshin Impact di sini. Pertama kali kami menghidupkan smartphone ini, game itu sudah diinstal di sini. Ya, jadi kami memandang ini sebagai pernyataan Xiaomi kalau smartphone ini siap diajak main Genshin Impact. Tentunya untuk smartphone premium kencang seperti ini, game kita jalankan di highest 60 fps. Hasilnya di 3 menit awal frame rate-nya adalah 40 sampai 52 fps. Kemudian turun ke 30 sampai 40 fps dalam kondisi tanpa fan grip di sini ya. Kami kembali melakukan pencatatan frame rate dengan WeTest PerfDock setelah game berjalan sekitar 15 menit. Hasilnya frame rate tetap di kisaran 30 sampai 40 fps. Sesekali bisa naik ke atas 40 fps atau turun sedikit di bawah 30 fps. Tapi gamenya masih cukup nyaman di sini. Setelah game jalan lebih dari 20 menit, kami mencoba ukur suhu permukaannya. Untuk sisi depan suhu tertinggi ada di kisaran 41 sampai 42 derajat Celcius. Untuk sisi belakang suhu tertinggi bisa mencapai 44 sampai 45 derajat Celcius. Ini terasa agak panas ya. Jadi bisa menimbulkan rasa kurang nyaman saat dipegang. Tapi ini umum terjadi pada semua smartphone dengan SoC yang super kencang. Bahkan pada brand yang buah-buahan sekalipun bisa kejadian nih. Saat menggunakan fan grip setelah game berjalan sekitar 15 menit, frame rate menjelajah map itu konsisten di 40 sampai 55 fps. Dan saat Selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak. Siang Pak. Siang Pak. Siang Pak. Ya, jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Sesuai dengan ini apa namanya kesepakatan kita kemarin. Jadi hari ini kita melakukan perkuliahan ya, cuman harinya yang digeser. Nah, tapi tidak semua bisa hadir karena ada juga yang mengikuti apa namanya Bali Digifest ya. Nah, ini juga sudah saya record teman-teman ya pakai OBS. Nanti recordnya bisa saya share di YouTube ya, bisa teman-teman yang lainnya dan yang sekarang hadir nonton juga ya atau nyimak kembali. Nah, jadi kita langsung aja ya. Nah, ini karena jamnya sudah lewat jam 1 lebih. Oke, jadi kalau minggu lalu itu kita sudah atau teman-teman itu sudah buat data dictionary ya. Jadi saya suruh buat tugas data dictionary terkait ininya apa namanya hasil kerja kelompoknya ya. Jadi teman-teman buatkan data dictionary. Nah, hari ini mungkin akan sedikit saya bahas mengenai data dictionary-nya ya. Kalian juga nanti terkait soal UTS-nya. Jadi soal UTS-nya itu ada data dictionary-nya. Ya, jadi dari apa namanya? Create ERT, ERT-nya buatkan data dictionary, dari hasil data dictionary-nya implementasikan ke dalam database. Nah, nanti bagaimana implementasi ke dalam database? Itu akan kita coba juga sama-sama ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke ini. Saya share screen dulu. Nah, baik. Ya, jadi masuk ke data dictionary. Nah, sebelum teman-teman mungkin sudah sempat nyimak ya, karena slide-nya juga sudah saya share di Waspada ya. Sehingga teman-teman dan juga ada tugas terkait data dictionary ini ya. Jadi harusnya teman-teman sudah paham ya. Nah, apa sih kegunaannya data dictionary ini ya? Jadi data dictionary itu sebenarnya adalah
IRD. Jadi teman-teman pada saat merancang eh, apa namanya analisis requirement terhadap perangkat lunak ya. Nah, itu kan buat IRD ya salah satunya ya. Jadi salah satunya analisis requirement-nya itu adalah IRD. Nah, di dalam IRD ini nanti teman-teman jabarkan entitasnya apa, atributnya apa, dan lain sebagainya. Nah, pada saat teman-teman sudah selesai menetapkan atribut, apa namanya, entitas, relasi, dan juga ininya, kardinalitasnya, ya, sudah jadi semua. Nah, next step-nya adalah membuat data dictionary. Jadi, data dictionary ini adalah rancangan, sebenarnya rancangan di mana nanti teman-teman itu akan rancangannya, itu akan diimplementasikan ke dalam database. Ya, jadi Pak, misalnya kalau saya buat skripsi terkait apa namanya software development atau sistem informasi dan lain sebagainya yang ada database-nya, wajib nggak saya buat ERD dan data dictionary? Itu wajib ya. Kenapa? Karena nanti pada saat implementasi itu supaya teman-teman punya gambaran atau punya acuan untuk membuat database-nya ya, sehingga nantinya database itu mengikuti data dictionary atau perancangan yang ada ya. Jadi ini salah satu hal yang penting. Jadi pada saat skripsi pun teman-teman sebenarnya juga wajib buat. Oke, mungkin itu introduction-nya sedikit ya mengenai data dictionary. Sebelum masuk ke materi, mungkin ada yang mau diskusi dulu terkait ini, karena materinya sebelumnya juga sudah saya share. Ada? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita masuk ya penjelasannya. Ya, jadi data dictionary atau kamus data ya, jadi menyediakan informasi dari setiap atribut seperti nama atribut, apakah suatu atribut merupakan kunci atau bukan, tipe data, baik itu tipe datanya apa namanya integer, ya, date dan lain sebagainya. Nah, apa namanya di kamus data ini sebenarnya kita mendefinisikan hal-hal tersebut, ya. Jadi mendefinisikan format, baik itu format dari apa namanya tipe datanya, panjang datanya, terus keterangannya, apakah dia key constraint atau domain constraint-nya seperti apa. Ya, sehingga nanti pada saat implementasi ke dalam database, nah, kita sudah punya gambarannya. Jadi kalau contohnya seperti ini teman-teman, ya. Nah, ini misalnya di dalam suatu IRD apa namanya kampus atau akademik. Nah, itu ada satu entitas yang namanya mahasiswa, nah, begitu ya. Satu entitas namanya mahasiswa, di mana entitas mahasiswa tersebut memiliki NIM, nama, alamat, kota, dan nomor telepon. Gitu. Nah, itu coba kita apa namanya buatkan data dictionary-nya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi nama database-nya misalnya akademik, nama tabelnya adalah mahasiswa. Jadi dalam database itu terdapat banyak tabel ya. Kalau teman-teman disuruh buat tabel, buat dulu database-nya kalau belum ada untuk menampung tabel tersebut ya. Nah, nanti di dalam tabel itu ada field. Field ini adalah atribut kalau di IRD. Jadi tiap apa namanya di tiap entitas itu kan ada atributnya. Nah, itu tinggal kita copy paste ke dalam data dictionary. Namun ada yang biasanya nambah satu atau dua. Kenapa? Karena ketika kita membuat foreign key, kita menemukan hubungan atau relasi antar entitas, nah itu harusnya ada foreign key-nya. Nah, nanti foreign key-nya itu ditaruh di salah satu tabel. Ya, nah itu bagaimana penempatan foreign key, nah itu berdasarkan kardinalitas nanti kita akan pelajari ya. Nah, di sini nama field ya, jadi dia atribut itu akan berubah menjadi nama field kalau di data dictionary teman-teman ya. Jadi kalau di apa namanya di uh, IRD itu dia adalah atribut, nah kalau di sini itu adalah namanya field ya. Jadi field ini sama dengan atribut gitu. Nah, ya jadi ada nama field yang diambil dari atribut, ada tipe data. Nah, tipe data ini teman-teman sendiri yang menentukan ya.
Karena kan di ERD juga kita nggak mendefinisikan tipe datanya apa. Nah, bagaimana Pak cara definisikan tipe data gitu? Ya harus teman-teman analisis. Ya, jadi ONIM itu biasanya kalau studi kasusnya real ya, studi kasusnya real itu apa namanya seperti ini, nama itu sudah jelas bentuknya seperti apa ya. Nah itu kita bisa tentukan. Misalnya NIM tipe datanya integer, bisa nggak ya tipe datanya integer? Itu kenapa? Karena teman-teman harus perhatikan, misalnya kalau NIM biasanya kan nggak ada desimalnya ya, nah itu bisa integer Pak. Tapi tentukan dulu di depan itu menggunakan nol nggak dia. Misalnya kalau apa namanya eh, NIM-nya itu nanti 07 gitu ya depannya karena 2007. Nah, itu jadinya harus varchar karena kalau dia integer nol yang ada di depan itu akan hilang. Gitu. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Selanjutnya nama. Nama tipe datanya apa udah pasti string ya. Kalau string itu bisa varchar, bisa char. Apa perbedaannya? Ya, jadi ada varchar, char sama teks. Nah, kalau teks itu nggak ada maksimal panjang datanya, ya. Sedangkan kalau varchar dia ada maksimalnya 255, ya. Nah, apa bedanya varchar dengan char? Ya, jadi kalau varchar misalnya kita definisikan varcharnya itu 3 gitu, ya. Nah, ketika kita menyimpan misalnya masukkan value 1, angka 1 gitu ya, atau A ke dalamnya. Nah, dia hanya akan menampung satu karakter saja. Namun ketika itu char tipe datanya, terus kita inputkan hanya satu karakter A gitu misalnya. Nah, nanti yang kita definisikan 3 itu akan apa namanya ketika tiganya sebenarnya terisi charnya itu. Yang pertama karakternya A itu mesti masuk, sisanya yang lagi dua ini akan berubah menjadi spasi. Ya, jadi tetap ada ininya dia value-nya dia walaupun spasi. Nah, kalau alamat misalnya panjang bisa teman-teman gunakan teks ya. Kalau kota ya udah cukup varchar, nomor telepon ini bebas. Nomor telepon misalkan gunakan varchar, misalnya ada 081. Kalau integer hilang, nolnya itu hilang ya. Nah, panjang karakter juga sama, jadi harus teman-teman analisa, teman-teman apa namanya analisis. Kira-kira punya karakternya berapa? Misalnya kalau nama 100 cukup nggak? Nah, timbul pertanyaan terus, Pak, misalnya kalau lewat dari 100, misalnya ada yang 105, oke, berarti 5 karakter di belakang itu nggak akan masuk. Hanya 100 saja yang masuk. Gitu, teman-teman. Jadi itu harus diperhatikan juga ya. Jangan sampai nanti datanya terpenggal di tengah-tengah. Ya, data yang masuk. Jadi punya karakter juga harus teman-teman sendiri yang menentukan. Dan analisa kira-kira ini panjangnya berapa. Nah, selanjutnya keterangan. Jadi keterangan di sini biasanya isinya adalah key constraint dan domain constraint. Key constraint itu apa saja? Nah, itu ada primary key, foreign key, terus apa namanya super key dan lain sebagainya. Terus kalau domain key itu ada null, not null, yang gitu-gitu ya. Default, misalnya auto increments ya. Terus check dan lain sebagainya. Sehingga nanti pada saat membuat uh, tabel itu kita sudah tahu, oh ini primary key, oh ini foreign key, oh ini harus null, oh ini not null, oh ini apa namanya ada nilai defaultnya gitu ya. Sehingga kalau teman-teman jadi analis nanti programmernya bisa membuat sesuai dengan kebutuhan yang sudah teman-teman jabarkan. Nah, itu contohnya data dictionary ya. Oke, next. Jadi kita masuk ke constraint, ada domain dan ada key constraint ya. Jadi ada domain constraint yaitu null ya, ada not null, ada default dan check. Null itu apa sih? Nah, kalau null itu kolomnya biasanya nggak diisi, di insert ya. Jadi biasanya ada value yang null. Nah, kenapa dia bisa null? Karena value-nya atau kolomnya atau field-nya dalam tabel tersebut tidak kita insert ya. Nah, kalau kita berikan keterangan null, artinya field-nya tersebut boleh tidak di-insert ya. Jadi nggak ada masalah, boleh
boleh di-insert, boleh enggak. Sedangkan kalau not null, ya, jadi kalau not null, nah itu wajib diisi. Walaupun diisinya petik 2, dalam petik 2 ini ada value-nya, cuman kosong dia. Begitu, ya. Nah, nanti coba kita buat ya, jadi apa sih bedanya null dan not null gitu. Ya, jadi kalau null itu boleh kita tidak isi, sedangkan kalau not null itu wajib kita harus isi ketika insert. Ya. Terus ada juga default ya, jadi sebuah field yang pada tabel itu kita isikan default, nah itu akan secara otomatis terisi nilai yang sudah kita setting defaultnya apa. Gitu. Misalnya kalau apa ya isi defaultnya ya, defaultnya password gitu misalnya. Ya, jadi kalau ada mahasiswa masuk di Primakara, ya, NIM-nya sudah digenerate, biasanya kalau kita tidak inputin password itu udah otomatis ada nilai defaultnya. Misalnya nilai default dari passwordnya kita isi 123 pada saat create ini apa namanya create tabel ya. Nah pada saat create tabel kita isi 123 ya. Nah pada saat insert itu kita tidak apa namanya inputkan datanya ke dalam field tersebut, dia otomatis akan mengikuti. Nah, apa yang terjadi kalau kita inputkan atau kita ngisi value-nya? Nah, itu dia akan ngikutin value yang kita inputkan. Gitu. Nah, selanjutnya ada cek ya. Jadi cek ini memaksa tabel ya untuk mengecek value yang sudah kita tentukan. Misalnya pada saat membuat tabel mahasiswa tadi ada umur gitu ya. Umur itu wajib di atas 17 tahun gitu. Jadi ketika umurnya misalnya 16 tahun, dia akan error. Jadi nggak bisa diinputkan ke dalam database. Jadi bisa kita gunakan untuk pengecekan begitu. Ya, apakah hanya satu kondisi sebenarnya kalau nggak salah bisa ada dua, misalnya kayak pakai range gitu loh. Umur sekian sampai sekian. Nah, itu. Ya, jadi atau lebih dari 17 kurang dari 30 tahun gitu. Baru bisa masuk. Nah, itu bisa digunakan juga. Ya, sehingga kita tidak perlu apa namanya memberi pengecekan, misalnya kalau teman-teman sedang buat web aplikasi harus ada nentuin umur, kalau males di sana nah bisa di tabel ya, cuman harus di handle error sehingga nanti apa namanya usernya tahu. Nah bahayanya kalau nggak di handle errornya ya, nanti usernya nggak tahu di mana errornya. Oke, tadi itu domain constraint, selanjutnya ada key constraint. Ya, jadi pertama ada super key. Nah, super key ini adalah gabungan antara dua atau sampai dua atau lebih ya. Nah, ini ujung-ujungnya dia menjadi sebuah salah satu field yang unik ya ketika digabungkan. Nah, dia bukan merupakan primary key, tapi dia pada saat kita jadikan parameter untuk select, untuk delete, untuk update, nah itu bisa menjadi apa namanya uh, yang unik gitu ya, key yang unik ya. Jadi lebih dari primary key karena biasanya gabungan dari primary key, terus dari misalnya paspor ya. Jadi misalnya mahasiswa ada name, nomor KTP sama passwordnya itu bisa jadikan super key ya untuk men-tracking atau menjadikan parameter sehingga ketika apa namanya primary key-nya ada yang terkendala gitu, nah itu bisa dijadikan super key untuk melakukan parameter select gitu. Nah selanjutnya ada primary key, mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi primary key ini dalam satu tabel itu hanya boleh ada satu primary key saja ya, sehingga tidak ada redundant data yang terjadi di tabel tersebut. Terus muncul pertanyaan nih, Pak, misalnya kalau tabel itu ada primary key, nggak ada primary key, boleh nggak? Kira-kira gimana? Kalau suatu tabel, boleh nggak tidak memiliki primary key? Gimana menurut teman-teman? Ada yang bisa memberikan pendapat? Sebuah tabel boleh nggak apa namanya tidak memiliki primary key? Oke, jawabannya boleh ya. Jadi harus memiliki primary key. Gitu. Kenapa ya?
karena sebenarnya opsional ya. Jadi kalau tidak memiliki primary key, nah kita bisa buatkan super key seperti yang ada di atas ini ya, atau yang di slide yang atas. Namun sebaiknya setiap tabel sebaiknya ya itu ada primary key-nya, sehingga nanti ketika kita mau select itu ada satu field yang kita bisa jadikan parameter ya, parameter yang tidak redundant gitu. Biasanya kalau kita dilihat di PHP admin-nya, ketika kita mau delete sebuah sebuah data yang di tabel yang tidak bisa memiliki primary key-nya, nah itu agak susah delete, atau nggak ada tombol delete-nya ya, harus pakai query begitu. Jadi wajib nggak Pak? Nggak wajib sih, cuman harus ada, cuman sebaiknya ada, sehingga kita memudahkan kita untuk memanage ininya tabel. Nah, soalnya foreign key. Nah, foreign key ini opsional ya, jadi boleh ada, boleh enggak. Boleh lebih dari satu nggak Pak? Jawabannya boleh. Kalau primary key hanya satu pada satu tabel, sedangkan kalau foreign key boleh lebih dari satu. Ya. Nah, foreign key ini apa sih? Jadi foreign key itu teman-teman sebuah field yang nantinya digunakan sebagai parameter untuk menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Jadi misalnya ada dua entitas yang saling berelasi nih antara mahasiswa dengan dosen gitu. Jadi satu mahasiswa memiliki satu dosen PA gitu misalnya ya. Nah, itu foreign key-nya harus ada supaya ada field yang nanti menghubungkan atau istilahnya di reference gitu. Ya, sehingga nanti ketika kita mau select join ya, biasanya kalau join itu kan digunakan untuk tabel yang saling berelasi. Nah, join itu ada parameternya atau ada salah satu field yang menjadi penghubung antara dua tabel atau lebih begitu. Ya, nah fungsinya foreign key itu di sana begitu. Nanti sebaiknya foreign key ini harus didefinisikan sehingga ketika ada perubahan data di tabel yang di reference atau tabel induknya, nah itu tidak akan terjadi misdata. Biasanya kalau saya pribadi di lapangan itu jarang mendefinisikan foreign key begitu. Ya, sehingga lebih fleksibel. Namun kelemahannya ketika data masternya di delete, ya sudah data yang mereference data master tersebut tidak akan terlihat. Ya, gimana sih itu Pak? Ya nanti kita coba ya sama-sama. Nah ini kita skip aja ya. Jadi kalau tatap muka itu bisa kita coba latihan membuat ininya data dictionary-nya. By the way, setelah UTS itu sepertinya tatap muka teman-teman ya. Jadi mohon dipersiapkan. Nah, selanjutnya ada aturan keintegritasan ya. Jadi ini adalah aturan ketika kita mau merelasikan datanya. Nggak susah sih ya. Jadi yang pertama kunci utama itu tidak boleh kosong. Jadi harus ada nilainya sesuai dengan domain atributnya. Selanjutnya kunci asing harus mempunyai nilai data yang sesuai atau cocok dengan nilai pada referensinya. Ya, jadi ini harus nyambung. Nah, makanya sebaiknya didefinisikan tadi foreign key-nya. Ini kaitannya dengan foreign key. Ya. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi contohnya misalnya ada dua entitas, yaitu entitas dosen dan prodi. Nah, mereka ini saling berelasi. Begitu. Nah, kira-kira di mana ditaruh foreign key-nya? Ya. Nah, itu caranya adalah dengan melihat kardinalitasnya. Jadi kalau kardinalitasnya one to one, nah itu bisa ditaruh di mana aja. Boleh ditaruh di dosen, boleh ditaruh di prodi. Nah, kalau ini foreign key-nya kita taruh di prodi. Ya, jadi satu dosen itu hanya memiliki satu prodi. Ya, jadi satu dosen yang ada di sini hanya memiliki satu prodi. Gitu. Atau terbaliknya, satu prodi hanya memiliki satu dosen. Jadi nggak boleh lebih. Nah, kalau
boleh lebih itu, kalau nggak boleh lebih itu enak, kita naruhnya bisa dimanapun. Bisa taruh di dosen ininya, apa namanya, foreign key-nya. Nah, kalau ditaruh di dosen, yang kita taruh di sini itu adalah kode prodi. Ya. Nih, misalnya kalau kita taruh di dosen, yang menjadi foreign key itu adalah kode prodi. Ya. Pada 20 ya. Nah, seperti ini. Jadi nggak apa namanya, yang di bawah dihapus saja. Nah, seperti ini. Ya. Jadi seperti ini karena one to one, jadi dia boleh ditaruh di mana aja. Nggak wajib di eh, apa namanya. Ya, jadi boleh taruh di mana aja, tidak harus di salah satunya. Ya. Jadi di mana aja boleh. Nah, kalau yang one to one lebih lebih aman, ya. Sedangkan kalau one to many, nah ini yang harus dipikirkan. Biasanya kalau one to many itu yang ditaruh adalah di tempat uh, mininya, ya. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan raw data. Ya, jadi kalau ini misalnya satu dosen PA memiliki banyak mahasiswa. Nah, kalau ditaruh di sini, ya, otomatis nanti akan muncul tabel baru lagi, teman-teman. Ya, yang untuk melakukan mapping hal tersebut. Begitu. Ya, sehingga sebaiknya ditaruhnya di sini. Sorry, di sini di mahasiswa maksudnya. Ya, jadi satu dosen PA itu bisa memiliki banyak mahasiswa karena raw datanya itu kan misalnya satu dosen saya di input direct, ya masuk. Terus nanti mahasiswanya ada banyak A, B, C, D. Nah ini DDN saya itu akan tercantum di masing-masing data tersebut. Berarti UD, 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 UD gitu. Di mahasiswa A, B, C, D, E. Apa jadinya kalau satu dosen PA membimbing banyak mahasiswa, namun foreign key-nya taruhnya di tabel dosen. Itu nggak bisa, ya. Karena tidak akan, karena nanti yang harus kita sesuaikan itu adalah raw datanya. Nah, apa jadinya Pak kalau many to many? Nah, ini ya. Jadi kalau many to many, seperti saya bilang, biasanya akan menghasilkan sebuah entitas baru, di mana entitas tersebut nanti akan berubah menjadi sama juga data dictionary juga seperti ini. Nah, kalau seperti ini mata kuliah dengan mahasiswa, ya, misalnya mengambil, nah dia nih memiliki entitas baru nilai, jam, dan jam kelas. Nah, nanti otomatis apa namanya mahasiswa tersebut NIM-nya itu akan tersimpan di entitas yang baru, ya. Terus kode MK juga sama, ya. Jadi di sini ada dua foreign key, kode MK dan juga NIM, gitu ya. Di mana foreign key dari masing-masing tabel itu diambil dari primary key tabel asalnya, ya. Gitu. Jadi kalau many to many taruhnya di sini, ya. Nah, nanti harusnya itu dia apa namanya? Ini ya teman-teman ya. Yang kemarin nah itu dia otomatis jadinya nanti one to many gitu. Kalau many to many. Jadi di sini misalnya ada kita gambarkan ada entitas, otomatis nanti ada relasinya mata kuliah, uh, apa namanya mengambil apa jadwal atau memiliki jadwal, ya memiliki jadwal. Jadi one to many. Mahasiswa juga sama memiliki jadwal, berarti one to many gitu nanti. Nah, contohnya seperti ini. Ya, cuman ini digambarkan ini barunya, entitas barunya. Harusnya kalau nggak digambarkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau bingung ya sebaiknya digambarkan seperti ini. Ya, kalau ini sebelumnya kan many to many. Ya, pasien memeriksa dokter. Ya, administrator memberikan data ke dokter. Many to many. Jadi ubahlah dia menjadi satu pasien diperiksa oleh banyak dokter. Ya, satu dokter memeriksa banyak pasien. Jadi ini adalah namanya apa namanya nantinya jatuhnya tabel transaksi, teman-teman.
sini juga sama, administrator dokter. Ya, satu apa namanya dokter menyimpan data banyak administrator dokter. Satu administrator memberikan banyak data administrator dokter. Ya, nah itu. Jadinya seperti ini kurang lebih. Pak, apakah harus dibuatkan entitas baru seperti di gambar? Nggak harus, ya. Tapi dasar many to many nanti itu di apa namanya relasinya itu dikasih atribut teman-teman, ya, sehingga nanti teman-teman ingat, oh ini nanti akan dirubah menjadi ini apa namanya entitas baru, atau di data dictionary dia berubah menjadi data dictionary, ya. Nah, ini penerapan dalam BPMS, ya, jadi ada name, kalau teman-teman lihat di tabel akan seperti ini bentuk, ya. Nah, ini yang jadi patokan sebenarnya adalah datanya. Kalaupun nanti yang kita reference adalah kode kuliah dengan kode kuliah, namun datanya berbeda, kalau di reference harusnya nggak akan berbeda si datanya. Tapi kalaupun berbeda, dia nggak akan ketemu. Ya. NAMI, tapi ketika di mata kuliah datanya sama dengan kode kuliah, ini dia juga akan bisa, walaupun yang tabel yang di reference itu adalah kode kuliah dengan kode kuliah. Nah, itu gimana nanti kita coba ya teman-teman ya. Gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Saya sedikit cepat karena nanti mau apa namanya coba untuk uh, membuat tabel dan ininya. Pak, Ya, mau nanya, Pak. Tadi kan Bapak sudah sempat jelasin varchar sama char, Pak. Saya sebenarnya kurang nangkap, Pak. Gimana simpelnya perbedaan varchar sama char, Pak? oke, kalau varchar dengan char ya. Jadi kalau varchar itu misalnya kita definisikan varchar 3 dengan char 3. Nah, ketika kita menyimpan value atau menyimpan data di field yang tipe datanya varchar, ya, dengan panjangnya 3, misalnya kita hanya mengisikan panjang karakternya atau yang value yang input itu adalah A gitu aja ya, yang di input. Nah, otomatis yang ada itu adalah A aja. Gitu. Bedanya dengan char, jadi kalau char kita definisikan tidak, yang kita input A saja, nah itu sebenarnya dia terisi 3. Sisanya itu adalah spasi. Nah, celakanya adalah ketika teman-teman melakukan select. Jadi select itu biasanya kan ada parameternya. Select nama, where, select tabel mahasiswa, where nama sama dengan A. Gitu. Kalau menggunakan varchar itu aman, tapi kalau menggunakan char itu harus kasih spasi juga 2 kali. Gitu. Sehingga nanti dia mau match. Gitu. Jadi kalau datanya varchar 3 gitu ya, yang diisi A, yang 2 ini akan terisi dia otomatis dengan spasi. Tapi kalau varchar yang diisi A, ya udah A saja yang diisi. Yang lagi 2 memang ada. Jadi karakternya satu aja gitu. Oke, Pak. Mengerti. Dan Jadi gini, Pak, sekalian saya juga mau nanya, ada nggak kasus di data dictionary itu kita jadinya pakai char dan bukan varchar? kalau selama ini sih nggak pernah ya, maksudnya dalam arti kalau saya pribadi selama membuat sistem informasi pasti menggunakan varchar, jarang sekali menggunakan char gitu. Misalnya kalaupun sedikit kecil datanya ya, misalnya cuma 3, itu pasti saya menggunakan varchar. Gitu. Oke, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya arti. Oke, ada lagi sebelum masuk ke data definition lagi. Tidak, kalau tidak next ya ke DDL, data definition language. Nah, ini bahasa MySQL-nya teman-teman, istilahnya query-nya yang digunakan untuk create database, create tabel, create apa namanya index, create view, create store procedure, function, terus satu lagi trigger, ya. Jadi ada banyak, ya. Nah, apa namanya perintah dasarnya itu ada 3 sebenarnya, create, alter, drop, ya. Jadi create tabel, alter tabel, drop.
drop itu digunakan untuk menghapus, ya. Alter itu digunakan untuk merubah, ya. Create itu digunakan untuk create, ya. Ini kayak Trimurti ya istilahnya, ya. Jadi kalau di Hindu itu kan ada Trimurti, ya. Jadi ada Brahma, Wisnu, dan juga Siwa. Ya, jadi ada yang pencipta, ada yang pemelihara, mengupdate, ya, dan juga ada yang menghapus atau ya menghapus, ya. Oke, jadi perintah DDL. Nah, kalau teman-teman mau tahu referensinya, coba cari Wetri School. Ya, jadi Wetri School /SQL. Ya, nah di sana banyak apa namanya perintah-perintah dasar, entah itu DDL ataupun DML. Ya, oke, next. Jadi ada perintah create. Ya, mungkin ini saya nggak taruh query-nya di sini, tapi nanti saya langsung ini aja, apa namanya, ketik aja, ya. Jadi yang digunakan untuk membuat objek ada banyak, ada database, tabel, prosedur, insert, function, trigger, view, apa namanya, ya kurang lebih itu, ya. Nah, selanjutnya alter, ya. Jadi SQL di mana Anda merubah struktur suatu tabel atau memodifikasi bentuk dari kolom, mengganti ataupun sekedar menambah tabel yang sebelumnya sudah ada. Itu menggunakan alter, ya. Sedangkan drop digunakan untuk ya menghapus, ya. Bisa drop database, drop tabel, dan juga drop yang kita create, gitu, ya. Nah, di sini ada apa namanya, saya punya data dictionary, teman-teman. Nah, ini akan saya coba implementasikan, ya. Jadi akan saya implementasikan ke dalam database. Gimana caranya? Nanti kita akan sama-sama belajar. Nah, jadi kurang lebih nanti UTS-nya juga sama, ya. Jadi UTS-nya yang pertama buat IRB. Jadi ada studi kasus, teman-teman baca, teman-teman petakan IRB-nya. Selanjutnya teman-teman buat data dictionary-nya seperti ini. Kalau sudah, teman-teman ini implementasikan data dictionary ini ke dalam database, ya. Nah, itu gimana caranya? Sekarang akan kita coba, ya. Nah, langkah awal, jadi teman-teman wajib install dulu nih Apache dan XAMPP-nya, ya. Jadi di dalam XAMPP itu terdapat Apache dan juga MySQL. Kalau yang tidak install SQL Yoke, nah ini apa namanya, bisa install cukup XAMPP-nya saja, ya. Jadi kalau yang belum install SQL Yoke, nah itu cukup install XAMPP-nya, karena nanti kita bisa apa namanya buat database dan juga tabel itu di PHP MyAdmin, ya, sehingga teman-teman nggak harus install SQL Yoke-nya. Nah, gimana caranya? Caranya yang pertama, teman-teman kalau kita menggunakan SQL Yoke, ya. Nah, cukup start aja SQL-nya. Jadi buka dulu XAMPP control panel-nya. Nah, XAMPP control panel. Biasanya kalau nggak ada, cari aja di folder exam, entah itu di C atau di D, ya, sesuai teman-teman install. Nah, nanti klik folder examnya dan scroll ke bawah, nanti ada XAMPP control panel, ya. Nah, kalau sudah, di enter aja. Nah, dia akan muncul tampilan yang tadi, ya. Nah, tinggal di start aja. Start. Jadi kalau sudah jalan, dia tombol startnya berubah jadi stop. Port yang digunakan otomatis kelihatan. Jadi port yang digunakan defaultnya adalah 330. Nah, kalau sudah, baru kita masuk ke SQL Yoke-nya. SQL Yoke-nya kita baru, ya. Nah, saya hapus. Caranya new connection, ya. Nah, ini biasanya langsung aja create new, misalnya new connection 3. Oke. Nah, host address-nya itu default-nya adalah localhost, teman, ya. Kenapa? Karena kita ya mau connect dengan apa namanya MySQL yang ada di dalam device
kita atau device teman-teman ya. Nah Pak, bisa nggak kita connect ke server yang lain? Bisa aja. Cuman biasanya harus ada konfigurasinya karena itu database terus secure ya. Jadi biasanya harus ada konfigurasi dari servernya terlebih dahulu sehingga memberikan akses kepada klien begitu untuk merequest datanya. Nah, di sini kalau kita menggunakan localhost ya udah aman, berarti nggak ada masalah ya. Jadi cukup ketikkan localhost, terus username-nya boleh root ya, atau nanti disesuaikan dengan teman-teman pada saat install. Namun defaultnya biasanya root kalau nggak ada teman-teman merubah. Terus juga passwordnya defaultnya adalah kosong ya. Tapi kalau teman-teman ada yang berubah disesuaikan. Nah, portnya itu sesuaikan yang ada di sini. Port yang sedang berjalan. Defaultnya juga sama 3300. Kalau sudah tinggal di connect aja. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam server localhost kita. Nah, di sebelah kiri ini ada list database yang sudah kita punya. Pak, list database-nya kok beda dengan punya saya? Ya, pastilah. Ya, karena ini device saya. Mau saya tambahin, mau saya iniin, ya itu kan pasti berbeda ya. Begitu. Nah, ya, jadi kalau ada, misalnya kalau ada, saya terus dulu, saya stop ya. Terus saya buat koneksi baru. Nah, misal pada saat teman-teman konekin, nah itu terjadi error seperti itu, ya itu jangan panik ya. Jangan panik, dilihat dulu errornya apa, kalau nggak tahu solve-nya harus kayak gimana, nah tinggal diketik aja ini ke Google ya. Nah biasanya kalau yang terjadi itu, kalau yang seperti ini itu karena belum kita start. Jadi XAMPP itu terkadang ada yang apa namanya nggak start otomatis Apache dan MySQL-nya. Ya jadi harus kita start dulu. Nah dia baru mau running service-nya. Nah jadi kalau pada saat connect ke ini ke SQL Yok error itu jangan khawatir dulu, maksudnya jangan panik ya. Jadi dicek dulu di XAMPP-nya. Belum running, di start aja. Kalau di start kita connectin udah aman ya. Oke, ini yang dari SQL Yok ya. Nah, kalau yang dari Apache gimana Pak? Sorry, yang dari PHP MyAdmin gimana caranya? Nah, kalau dari PHP MyAdmin itu kita gunakan apa namanya browser, web browser. Tahu kan web browser? Apa saja web browser yang teman-teman tahu? Chrome, Pak. Gitu, Firefox gitu, Pak. ya Firefox, Microsoft Edge, ya terus Safari itu juga. Nah, kalau SQL Yok itu kita gunakan apa namanya semacam aplikasi, sementara kalau PHP itu kita menggunakan browser. Ya, jadi kita gunakan browser. Gimana caranya? Kalau kita menggunakan PHP admin ya apa namanya connect dulu ke localhost ya. Nah nggak bisa nih localhostnya ya. Connection refuse ya. Nah, kenapa Pak kok bisa seperti ini? Ini disebabkan karena apa namanya modul Apache-nya atau web servernya itu tidak berjalan atau belum running service-nya. Jadi kalau teman-teman itu mengakses web kayak ini kayak webnya Primakara gitu misalnya. Nah itu dia biasanya runningnya di web server. Ya jadi kalau servernya dimatikan ya udah. Jadi teman-teman nggak bisa akses sama seperti ini. Walaupun komputernya hidup, tapi web servernya nggak running, nah itu nggak bisa diakses ininya, apa namanya webnya, karena dia semua source code-nya itu di-execute oleh web server tersebut. Ya, jadi ada banyak jenis web server, ada Apache, ada IIS, ada Tomcat ya. Biasanya kalau Apache itu digunakan untuk PHP, Tomcat itu PSP kalau nggak salah. Dan IIS itu digunakan untuk ASP, apa namanya, .ASPX ya. Nah, di sini kita gunakan Apache. Ya, jadi kita start. Jadi nanti kalau teman-teman belajar web itu
Itu biasanya sama juga menggunakan Apache juga. Jadi di start ya. Nah, kalau sudah di start, servernya harusnya udah akan. Nah, ini udah masuk ke dashboard. Itu halaman awalnya ya. Jadi teman-teman bisa membuat apa namanya, membuat eh, suatu file yang extensionnya .php atau .html dan diketik di sini. Nah, itu akan running ya. Ya, begitu. Kalau sudah, kita nggak bahas web ya, jadi kita akan masuk ke php.admin. Tinggal klik aja di sini. Nanti akan di redirect ke halaman php.admin-nya atau interface-nya. Nah, kalau muncul seperti ini, biasanya bisa terjadi karena portnya yang berbeda ataupun karena MySQL-nya belum running. Jadi harus di start. Nah, kalau di start tinggal di running. Nah, dia akan muncul interface database-nya. Ya, jadi sebelah kiri ini ada list database-nya. Ya, sama dengan di sini. Ya. Pak, jumlahnya kok berbeda list database-nya? Ya, tenang. Jadi kalau di PHP-admin biasanya dia dikelompokkan. Nah, kalau saya klik atau saya breakdown DB ini, dia akan muncul ini baru apa namanya, database yang ada yang depannya menggunakan DB. Gitu. Oke ya. Nah, sampai sini harus paham dulu teman-teman untuk melakukan running. Jadi saya installnya nggak perlu saya kasih tahu lah, tinggal next ya. Tapi harus dibaca. Pak, Ya, saya sumpah nggak ngerti Pak. Jadi dari awal dulu kan kita downloadnya XAMPP. ya. Nah, Ya, MySQL kan? enggak, XAMPP aja satu. Oh, XAMPP aja. Ya, Terus yang tadi PHP-admin tuh download juga atau enggak, gimana? enggak download. Jadi PHP-admin itu apa namanya, dia sudah ada di dalam ketika teman-teman install XAMPP. Nah, itu dia ada file istilahnya install aja XAMPP-nya, nggak usah install yang lain ya. Terus teman-teman nanti buka XAMPP control panel ya, terus di running Apache sama MySQL-nya, selanjutnya buka web browser-nya ya, terus ketikkanlah localhost /php-admin. Udah, nanti akan muncul seperti ini. Berarti kita kayak masukin addressnya manual gitu Pak, localhost Ya, script PHP-admin gitu aja. kalau nggak localhost saja ya. Kalau kita akses localhost saja, addressnya, nah nanti diarahkan ke sini, tinggal klik aja php-admin. Nah, dia akan diarahkan ke sini. Begitu. Nah, nanti kita pas UTS pakai kayak gini Pak, gitu Pak. Iya, jadi itu ini siapa namanya, saya kasih semacam kayak ngerjain soal, tapi nggak harus dikerjakan di hari itu, jadi saya kasih rentan waktu. Begitu. Berapa lama Pak? Kurang lebih seminggu lah. Oh, nah nanti kalau misalnya ada problem, saya ketemu problem, boleh nggak WA Bapak buat tanya-tanya Pak? Kayak Nah, tadi error-error. sebaiknya kalau tanya terkait teknis itu boleh aja sih, cuman takut saya itu nggak ini apa namanya, eh, nggak nyampe ininya ya, apa namanya, pesannya ya, karena kan via chat gitu, agak susah kalau komunikasi. Kalau langsung gimana Pak? Kalau langsung ketemu boleh juga, apa Oh, oke oke Pak. ya, ke kampus. Sebaiknya sih gitu, supaya nanti bisa kita apa namanya, saya langsung lihat, jadi saya langsung bisa ini. Kalau biasanya di chat itu teman-teman foto, coba cari ininya dulu, oh coba rubah yang ini. Nah, gitu. Itu kan lama prosesnya ya. Sebaiknya memang ketemu langsung. Oke oke Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Ya, Pak, izin bertanya Pak. iya, iya. Silakan. Ya, silakan Tirta. Ini Pak, dalam penggunaan apa namanya, untuk database ini yang mana yang lebih mudah Pak? Oh, antara Bagaimana kita ya, PHP-admin dengan ini SQL Job. ya Kalau saya sih nyaraninnya SQL Job aja, teman-teman. Kenapa? Karena nanti query-nya itu bisa cepat nyantol di sini. Nanti deh saya coba ini, saya coba apa namanya, praktekkan. Ya, itu. Misalnya nanti di baik.
scale job seperti ini, di PMR seperti ini. Jadi silakan apa namanya simak dan kira-kira yang mana yang lebih enak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Jos, silakan Jos. Enggak Pak, gini Pak. Saya mau nanya tentang UTS-nya aja nih Pak. Oke, nah Itu nanti kita ngerjain soal tapi dalam bentuk project seperti itu Pak. ya nanti kan kita bahas ada bentuk UTS ya. Oh ya Pak. Ya. Saya nanti mau izin juga Pak. Yang setengah 3 tuh mau izin keluar duluan. Oh ya, ya nanti kan sudah saya rekam, jadi nanti di belakang sudah saya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya Pak. Oke. Oke ya teman-teman, kita coba masuk ke sini ya. Jadi ke apa namanya? Gimana tuh Dan? Sudah. Ya nanti di sama BNPT. Baik, jadi kalau kembali lah ya ke studi kasusnya yang tadi ya. Jadi ini kan ada studi kasus seperti ini ya. Jadi kita sudah memiliki apa namanya data dictionary ya. Jadi ada tabel spesialis, tabel dokter, tabel janda ya. Nah di sini di masing-masing tabel itu ada primary key ya, tabel spesialis, sedangkan di tabel dokter itu ada primary key dan foreign key. Terus di tabel jaga itu ada foreign key-nya saja. Nah, jadi teman-teman di sini tipsnya adalah atau sarannya teman-teman buat dulu tabel yang ada primary key-nya saja. Ya. Jadi misalnya kalau di sini tabel spesialis, tabel dokter dan tabel jaga. Yang mana dulu harus yang dibuat adalah tabel spesialis dulu. Begitu. Ya. Kalau setelah tabel spesialis terbuat atau tabel yang hanya memiliki primary key saja itu terbentuk, nah baru selanjutnya teman-teman buat tabel yang ada primary key dan foreign key-nya. Gitu. Kenapa? Karena foreign key itu kan sifatnya mereference dia. Ya, jadi dia mengacu. Karena nanti akan kita definisikan, kode spesialis ini akan mengacu tabel spesialis, di mana field-nya itu adalah kode spesialis. Nah, ketika tabel yang kita acu itu tidak ada, itu akan error dia. Ya. Jadi dicek dulu errornya apa nanti pada saat buat apa namanya tabel ataupun database. Ya, itu tipsnya. Oke, kita coba deh ya. Saya geser dulu. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah create database karena kita belum memiliki anggapannya kita belum memiliki database nih untuk menampung tabel-tabel yang akan kita bentuk. Ya. Nah, caranya dengan perintah apa namanya DDL tadi ya. Create database nama tabelnya, nama database. Nama database. Ya.
seperti ini. Nah, nama database-nya misalnya DB, Pak harus ada DB-nya ya nggak harus sih. Cuma kalau dua kata sebaiknya gunakan underscore teman-teman ya. DB itu untuk menandakan bahwa dia adalah database. Gitu. Tapi harusnya sih ini apa namanya sebelah kita sudah tahu oh ini adalah database ya. Nah kalau sudah namanya ditentukan ya create DB misalnya saya buat apa ya DB latihan gitu deh ya. Nah ini kita eksekusi. Cara eksekusinya itu di blok ya. Tekan F9 itu ya. Jadi jangan apa namanya eksekusi langsung tekan tombol ini ya. Itu akan menimbulkan masalah di Mekar. Kenapa? Karena nanti semua perintah yang ada di dalam lembar kerjanya kita itu akan dieksekusi. Nah, tiba-tiba kalau ada perintah delete, ya udah terhapus semua jadinya tabel. Gitu ya. Oke, kalau sudah terbentuk, ini ada message di bawahnya. Ya, jadi ada one query execute, one success, no error, no warning. Ya, create database jadi latihan. Gitu. Nah, kalau sudah, ya, jadi kalau sudah kita create, ya, nah itu kan nggak muncul nih di sebelah, ya. Nah itu gimana caranya? Ya itu kalau kita mau lihat tinggal show. Nah, dia akan muncul DB latihan tadi ya, DB latihan. Nah kalau ada error, ya, jadi kalau ada error teman-teman baca dulu. Contohnya seperti ini. Ini kita execute lagi ya. Nah dia akan muncul seperti ini, ya. Error nih kan create database DB latihan. Gimana tuh errornya? Karena di sini ada message-nya, satu query execute, no success, satu error, no warning. Ya, nah selanjutnya di bawahnya ada can create database DB latihan, database exist. Artinya database-nya sudah ada, jadi nggak bisa di-create lagi. Ya, nah ini kenapa saya kasih koma di belakang. Nah ini untuk memisahkan, misalnya kalau kita nge-create apa namanya atau buat query lebih dari satu. Misalnya ini kita execute ya, dua-duanya. Nah, nanti dia ada tulisan dua query execute, satu sukses, satu error. Ya, ini message-nya. Nanti kalau ada sukses biasanya ada result-nya. Result-nya di sebelah. Ya, begitu. Nah, kalau sudah ter-create database-nya, kita bisa drop sih. Caranya drop-nya gampang aja, drop database DB lihat. Nah, ini dia kan sukses. Jadi database yang kita punya DB latihan itu akan terhapus. Nah, untuk melihat fisiknya bisa teman-teman klik di root ya, klik dulu di root, nanti tekan F5 atau tekan tombol ini untuk effect. Tekan aja F5. Ya, tombol F5. Nah, nanti akan dia muncul DB latihan. Ya, untuk secara fisiknya. Nah, kalau sudah ya, jadi kalau sudah mempunyai database, selanjutnya kita akan membuat tabel. Namun jangan dulu langsung apa namanya buat perintah untuk create tabel. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu kita di kerjanya di database yang mana nih. Gitu. Ya. Contohnya di sini itu kita belum bekerja atau belum berada di database manapun. Nah, seperti ini. No database. Artinya kita tidak atau belum bekerja di database manapun. Caranya untuk pindah itu gunakan use DB latihan. Nah, otomatis nanti edisinya akan berubah. Ya.
kalau sudah baru di sini kita akan create tabel ya. Jadi perintah titik-titik atau strip-strip ini adalah komen teman-teman ya, yang dimana ketika kita execute dia tidak akan mempengaruhi apapun ya. Jadi kalau teman-teman buat delete tuh, karena dia di dalam komen dia nggak akan dieksekusi begitu ya. Selanjutnya itu untuk komen satu ya, satu line. Jadi kalau misalnya, nah itu kalau kita buat lagi di bawahnya itu nggak dibaca sebagai komen. Kalau double line itu gimana caranya? Tinggal kasih slash nah ini bisa multi line. Nah seperti itu ya. Jadi hijau biasanya kalau warna komen. Nah bagusnya di sini sebenarnya di semua bahasa pemrograman sih ada warnanya. Jadi kalau yang biasanya warnanya biru terus tiba-tiba nggak hitam aja warnanya, nah itu berarti ada yang salah. Ya. Nah di sini saya akan membuat tabel ya. Tabel apa tadi spesialis ya, TB kurung tutup. Nah jadi perintah dasarnya seperti ini ya teman-teman. Create tabel ya, bukan tabel ya, tapi tabel ya. Ini nama tabelnya. Kalau ini bebas, boleh pakai TB depannya atau boleh pakai TBL, boleh. Cuman kalau dua kata ya gunakan underscore atau disambung aja. Jangan sekali-kali gunakan spasi. Nah, selanjutnya isi kurung tutup dan kasih titik koma ya. Nah, selanjutnya kita buat tabel spesialisnya, jadi sesuaikan dengan data dictionary yang ada. Kode spesialis, tipe datanya apa di chart ya, 3 koma chart 35. Nah, di sini baru kita definisikan primary key. Nah, kalau sudah baru kita execute. Oke, kita execute. Nah, sukses ya, jadi nggak ada masalah. Untuk melihatnya, teman-teman bisa gunakan set nama tabel. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Tapi kalau tabelnya belum nggak ada, dia akan error. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini akan bermasalah karena tabelnya tidak ada. Jadi bisa dibaca errornya tabel DB latihan .db spesialis don't exist ya, jadi sedang tidak ada atau tidak ada ya. Nah kalau untuk lihat, nah itu teman-teman bisa lihat saja di sini. Nah ini akan ada tabel ini ya. Nah kalau sudah baru kita create tabel dokternya ya. Dokter tutup dokter car ya 3 terus dokter 5 ini juga sama car 3 pun. Nah telepon gunakan Pascal ya, kan gunakan integer ya.
ke 15, seks ya, atau jenis kelamin itu adalah benar 1. Nah, di sini baru kita jabarkan primary key-nya. Dokter. Nah, kalau sudah kita jabarkan foreign key-nya. Ya. Foreign key-nya yang mana yang mau kita jadikan foreign key di tabel dokter, yaitu adalah kode spesialis ya. Kode spesialis. Nah, di sini harus kita reference. Itu reference-nya mau kemana nih? Reference ke spesialis. Nama tabelnya apa tadi ya? Kode spesialis. Nah, udah ya kita ikut ini aja. Sukses ya. Nah, apa jadinya kalau tabel spesialisnya ini nggak ada atau kita drop, coba kita drop tabel spesialisnya. Nah, error dia. Kenapa? Ini baca. Cannot delete or update parent row for intake constraint file. Jadi karena ada di reference ininya apa namanya tabelnya, jadi tabelnya tidak bisa di delete. Jadi aman. Nah, makanya kalau ada relasi antar tabel itu sebaiknya dibuatkan atau didefinisikan foreign key-nya. Ya, sehingga nanti kalau ada tabel yang akan di-delete dan lain sebagainya itu tidak bisa, jadi harus bertahap. Nah, kalau mau delete-nya gimana, Pak? Ya harus di-drop tabel dokter terlebih dahulu. Tabel yang reference itu kita drop dulu, ya, baru kita drop tabel spesialisnya. Sukses, gitu. Ya. Nah, kalau sudah kita buat tabel jaga, ya. Create tabel PB jaga, kasih titik koma, ada kode dokter ya, kode dokter, chart, 3, selanjutnya hari, chart, itu 15, harinya jam mulai, time, ya, jam selesai, time juga ya. Nah, baru kita definisikan sama juga foreign key-nya apa tadi? Kode dokter ya. Reference tabel dokter, kode dokter. Nah, ini kita definisikan ada namanya on update itu on update apa ya cascade on nah, ini kita eksekusi ya. Nah, eksekusi error. Kenapa? Karena tadi sama juga. Can create tabel latihan PB jaga. Current constraint is in a correct format. Nah, errornya tidak agak sedikit membingungkan ya. Tapi sebenarnya ini adalah karena foreign key-nya kan mereference tabel dokter. Sedangkan tabel dokter tadi kan kita delete ya. Jadi sudah nggak ada. Nah, jadi harusnya adalah kita create dulu tabel dokternya, baru kita create tabel jaga. Ya, jadi kita create dulu tabel dokter. Wah, error lagi. Kenapa? Ya, karena
di tabel dokter juga ada foreign key yang reference ke tabel spesialis gitu. Nah, di sini tabel spesialisnya kan udah kita delete tadi ya. Nah, caranya gimana ya? Harus create tabel spesialis dulu. Nah, ini kita sekalian aja execute teman-teman karena perintahnya sudah berurutan, jadi tabel spesialis, tabel dokter, baru tabel jaga. Kita blok semuanya, kita execute. Nah, ini ada 3 query execute, 3 query, 3 sukses. Artinya 3 query yang di execute itu ketiga-tiganya sukses. Ya. Nah, kalau nggak ada titik komanya, itu nanti akan error dia. Ya, jadi kalau nggak ada titik komanya, misalnya saya hilangkan di titik koma. Nah, ini akan sebenarnya kan 3 perintah ya, atau 3 query ini ya. Itu akan dibaca satu dia. Nah, satu query execute. Ya. Jadi teman-teman harus kalau ingin mengeksekusi query yang berbeda-beda secara berbarengan, itu harus dikasih titik koma di akhir. Sama kayak halnya kayak buat di PHP ataupun yang lainnya, kita pakai titik koma. Nah, kalau kita eksekusi dengan ada titik koma secara berbarengan, itu dibaca 3 query execute. 0 sukses, 3 error. Kalau yang kayak gini harus dibaca dulu. Ya jangan karena pengalaman yang dulu-dulu, Pak error Pak, tapi nggak dibaca ininya. Sambil belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Tabel DB spesialis already exist. Wah ini apa sih maksudnya? Tinggal copy paste aja. Nanti tahu dah artinya di Google Translate. Ya. Begitu. Nah kalau sudah punya tabelnya semua, ya. Jadi kalau teman-teman refresh, ya. Open tabel. Oke, udah ada tabel jaga. Oke, udah ada. Nah tabel jaga, lihat teman-teman di kode dokternya. Ini ada tanda seperti ini, yang artinya bahwa dia merupakan foreign key. Nah, ya. Selanjutnya di sini juga sama. Ya. Nah, ini juga sama. Jadi dia akan, ketika kita klik, dia akan menuju tabel yang di refresh. Nah, nanti UTS-nya cukup sampai sini, ya. Jadi sampai nge-create database dan tabel udah, ya. Nah, nanti pada saat di UTS, ya teman-teman kan harus menjawab, ya. Jadi IRD ya tinggal gambarkan diagramnya seperti apa, terus data dictionary tinggal dibuatkan data dictionary-nya seperti apa. Nah, mungkin contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Sedangkan nanti untuk database-nya, nah itu gimana caranya? Jadi kalau nanti di database-nya teman-teman copy per query, misalnya create database. Ya. Create database teman-teman copy nih. Copy paste di Word-nya ya. Dan di bawahnya itu print screen hasil dari execute query-nya tersebut. Contoh ini create database, saya execute ya. Nah ini kan punya hasil execute. Nah ini di print screen satu layar, ya satu layar full. Pak kalau pakai PHP admin gimana ya? Sama juga ya. Jadi misalnya saya buat create database di PHP admin, SQL ya. Nah kita go error. Nah, berarti ini di print screen aja satu hasilnya. Print screen ya. Nah, harapannya adalah kalau dengan memprint screen itu meminimalisir plagiarisme ya, teman-teman. Karena kan desktopnya tiap orang pasti beda-beda, apalagi jamnya, jam tanggal itu kan pasti beda-beda. Mungkin walaupun tanggalnya sama, jamnya nggak mungkin. Ya, bisa sedikit berbeda lah. Gitu. Terus aplikasi yang dibuka pasti berbeda juga. Nah itu ya, jadi kalau sudah di print screen, nah taruhlah di bawah code-nya itu. Begitupun seterusnya, ya begitu. Nah kalau teman-teman menggunakan PHP admin, ya jadi PHP admin, bagaimana caranya kalau menggunakan PHP admin? Jadi ketik atau klik SQL,
ya. Di SQL. Nah, di sini nanti kita dikasih dikasih jendela ya, yang dimananya di dalamnya kita bisa, atau lembar kerja di mana di dalamnya kita bisa membuat query ya. Cuman kelemahannya adalah ketika kita go, nah ini kan biasanya udah otomatis sih terbentuk ya, di sebelah kirinya langsung kelihatan. Nah, ini query-nya otomatis akan hilang ya. Kalau mau buat baru lagi, bisa nggak Pak edit inline? Bisa aja sih. Cuman kalau mau buat use database, use ya DB latihan 2 gitu ya. 2 tago. Nah, dia akan error teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita klik go, maka semua query yang ada di sini itu harus dieksekusi. Ya, caranya ya udah berarti dihapus dulu. Baru kita go. Nah, ya. Use DB latihan 2 begitu. Jadi kita sudah berpindah ke DB latihan 2 gitu ya. Nah, kita balik lagi ke SQL, sama create tabel juga. Ya, jadi kalau create tabel yang tadi misalnya tabel spesialis. Nah, kita create, kita go. Nah, jadi tabel 1. Pak mau buat lagi gimana? Ya udah, berarti harus ini create lagi. Cuman yang tadi harus dihapus dulu. Begitu. Ya, atau kalau enggak sekalian aja buat 3. Buat ke ini kurang lagi 2 ya, kita buat 2-2. Nah, seperti ini. Kita go. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, begitu. Jadi, kita nggak bisa milih yang mana yang mau kita execute. Dan hasil dari query-nya ketika kita SQL, dia akan hilang. Beda dengan ini, SQL job ketika kita pindah query baru, new query editor gitu. Ya udah, nanti kita klik yang sebelah sini, ya udah masih tetap ada aja. Gitu. Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk create database, create tabel. Saya nggak terlalu jauh ngajarin sampai alter, sampai ini, karena nanti setelah UTS itu akan intensif saya ajarkan, sehingga nanti lebih dapat. Kalau online kan saya nggak tahu kalian ngerjakan atau enggak ya. Begitu. Oke, Pak, sampai sini ada yang boleh ditanyakan? nggak, Pak? Iya, silakan Agus. Ini ada gininya nggak, Pak? Apanya? Ada recordingnya nggak, Pak? Direkam nggak? Ada dong. Tadi kan dari awal udah saya kasih tahu. Saya rekam pakai OBS. Ya, saya nggak gini, Pak. Saya nggak fokus, Pak. Saya masih bingung soalnya. Oke. Gimana, Agus? Izin bertanya, Pak. Saya masih bingung dengan reference itu, Pak. Mana reference itu tentang suatu database itu ya. Gimana? Ini suaranya agak noise. Tes. Iya. Mendengung. Masih bingung, Pak. Iya, dia mendengung. Suaranya Agus yang nggak jelas. Jadinya. Tes. Ya. Udah ya, Pak. Ini kan masih bingung dengan reference ini, Pak. Berarti itu untuk menghubungkan database yang lainnya itu ya, Pak, maksudnya, Pak, fungsinya gitu. Ya, menghubungkan tabel. Ya. Jadi strukturnya database, di dalam database itu baru ada banyak tabel. Begitu. Nah, di dalam tabel itu biasanya kan kita ngikutin rancangan IRD-nya. Jadi kalau IRD-nya itu ada relasi, ya udah berarti kita harus terapkan relasi juga pada saat nge-create tabelnya. Nah, gimana caranya kita menghubungkan antara satu tabel dengan yang tabel yang lainnya? Nah, itu gunakan ini, reference ini. Jadi ada ada tabel spesialis dengan tabel dokter ini memiliki hubungan ya, atau di IRD-nya itu ada hubungannya. Nah, ini harus kita implementasikan sesuai rancangan dari IRD. Nah,
kalau di database cara menghubungkannya dengan menggunakan ini. Ya, ini perintahnya. Jadi foreign key kita tentukan foreign key tabel dokter ini yang mana. Nah, kalau sudah foreign key di sini itu mereference tabel dan field yang mana. Jadi dia akan tabel spesialis yang ini ya tepatnya, dia akan mereference field spesialis yang ada di tabel dokter yang ini, dia akan mereference ke tabel spesialis yang di sini pada field yang kode spesialis. Begitu. Nah, atau ini deh saya ubah dulu ya. Saya drop tabel jaga dulu ya. Saya eksekusi. Oke. Tabel dokter. Nah, ya. Jadi ini mungkin saya bedakan sedikit ya. Tabel kode spesialis ini adalah apa ya namanya ya? Nah, spesialis. Ya, jadi biar berbeda, yang di tabel dokter adalah spesialis, yang di tabel satunya adalah kode spesialis ya. Jadi eksekusi. Tabel spesialis reduksi. Oke, udah ya. Jadi udah sukses, dia query execute, 2 sukses, 1 error. Karena yang satunya adalah tabel spesialisnya sudah ada. Nah, ini jadi ini ya Gus ya. Jadi di tabel dokter ini kan harusnya nyambung dengan tabel spesialis. Nah, untuk menghubungkan itu caranya adalah kita tentukan foreign key yang ada di tabel dokter ya. Di sini itu kita tentukan adalah field spesialis yang nanti akan tugasnya menghubungkan antara tabel dokter dan tabel spesialis ya. Nah, kalau kita sudah definisikan foreign key-nya ya, nah selanjutnya baru kita mau dia harus mereference ke tabel mana. Nah, di sini kita tuju adalah tabel spesialis ya. Nah, fieldnya yang mana? Fieldnya adalah kode spesialis gitu. Sehingga nanti dia bisa berhubungan dengan tabel spesialis gitu. Oh, gini Pak, berarti dalam pembuatan tabel diksionarinya berarti harus menentukan front key-nya ya Pak? Ya, harus menentukan. Jadi ini sebenarnya kan sesuai dengan foreign key yang ada di sini. Nah, kan kelihatan ya? Bukan Kelihatan Pak. Nah, jadi kan ini kode spesialis foreign key-nya, jadi harus kita ikutin. Berarti kalau salah pembuatan tabel di diksionarinya berarti salah jadinya database-nya ya Pak? Ya, salah. Kalau salah ya artinya salah juga nanti database-nya. Karena dia berhubungan. Terima kasih Pak atas informasinya Pak. Ya. Ada lagi teman-teman yang nanya? Pak, Ya. saya izin keluar Pak. Oh ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Nanti mungkin saya konsultasi Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, jadi kalau nggak ada mungkin saya lanjutkan sedikit ya teman-teman. Jadi Pak, kalau hubungannya itu seperti apa sih? Nah, itu kan masih abstrak mungkin ya. Jadi kita isi dulu ya datanya di masing-masing tabel supaya nanti teman-teman bisa lihat secara nyata ya. Nah, coba kita masukkan data dulu ya.
Nah, ini cara insert tabel ya teman-teman. Insert data ke dalam tabel. Eksekusi, nah udah jadi nih. Data udah masuk datanya. Cara lihatnya gimana? Ya, di atas. Nah, udah ada datanya ya. Jadi kode spesialisnya 001 dan 002, di mana 001 itu adalah spesialis tulang, 002 itu adalah bedah. Ya. Nah, sekarang coba kita insert juga data ke dalam dokter. Ya, sama juga perintahnya dokter ya. Kita tahu dokternya ya. Kita dulu. Nah, kode dokter ya mungkin 01 namanya di kode spesialisnya misalnya 03 ya, teleponnya 0821 itu jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ini saya input ya, eksekusi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah error. Kenapa? Nah, ini yang disebut berhubungan atau mereference ya. Jadi tadi yang kita jadikan reference itu adalah, kita lihat di tabel dokter itu adalah spesialis ya. Spesialis mereference kode spesialis. Jadi kita tadi sudah inputin dua data di tabel spesialis gitu. Sudah masuk, nggak ada masalah. Nah, namun pada saat insert ke dalam tabel dokter, dia ada masalah. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah reference-nya ya. Karena tabel dokter itu pada field spesialis kan mereference ke dalam tabel spesialis ke kode spesialis ya. Nah, data yang dimasukkan di tabel dokter pada field spesialis itu tidak sesuai dengan data yang ada di dalam tabel spesialis di field kode spesialis. Jadi kalau kita lihat ya di tabel spesialis, tabel ini kan datanya 001 dan 003 ya. Sedangkan yang kita inputkan dalam tabel spesial di dalam tabel dokter itu adalah 003. Nah, otomatis nggak match dia ya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus sesuai datanya sehingga dia bisa match. Nah, inilah yang disebut hubungannya. Jadi kalau dia tidak berhubungan atau tidak ada hubungannya, ya udah nggak ada masalah dia ngikutin 001, 002 atau 100 itu nggak akan error. Sedangkan kalau dia udah menyatakan komitmen untuk berhubungan atau untuk memiliki hubungan begitu ya, jadi harus datanya harus sama. Nah, boleh milih salah satu, nggak harus kedua-duanya. Jadi boleh milih salah satu. Ya, misalnya 001. Nah, ini saya eksekusi. Otomatis nggak ada masalah. Oke, saya select. Ya. Ambil dokter. Nah. Oke, muncul dia. Ya, jadi nggak ada masalah. Nah, itu yang disebut hubungan atau relasinya. Nah, selanjutnya coba kita inputkan tabel jaga. Ya. Ya. Jadi caranya insert ada dua teman-teman, dengan cara langsung menuliskan value-nya atau bisa juga mendefinisikan field-nya yang mau kita insert kode. Bedanya apa? Nanti kita lihat ya. Misalnya mulai mulai habis ya. Yang selesai value-nya ini juga sama ya. Jadi kalau tabel jaga pada field kode dokter itu mereference tabel dokter pada field kode dokter, itu yang kita input datanya harus yang memang sudah ada di tabel dokternya. Jadi kalau kita masukkan
002, sedangkan yang baru kita masukkan di tabel dokter itu hanya 001, dia akan error. Ya, jadi harus sesuai, yaitu 001. Nah, terus jam mulainya jam berapa? Bisa kita gunakan jam mulai itu misalnya berapa ya, 08 00 harinya misalnya Selasa ya. Ininya kita gunakan now. Nah, now itu adalah fungsi untuk mengambil tanggal, jam atau tanggal atau jam sekarang yang ada di komputer saya. Nah, kalau ini kita eksekusi, nah, sukses ya, nggak ada masalah, cuma ada warning saja. Nah, apa namanya? Jadi kita bisa lihat ada dua perbedaan ya untuk cara insert. Jadi kalau yang pertama itu hanya langsung isiannya. Nah, kalau isiannya ini teman-teman harus ngurut yang isinya. Jadi di tabel dokter urutannya itu adalah kode dokter, nama dokter, spesialisnya, teleponnya, dan juga seksnya atau jenis kelamin. Ya, itu kalau teman-teman tanpa mendefinisikan fieldnya seperti di tabel jaga. Nah, itu harus urut. Sedangkan kalau di tabel jaga, kalau kita insert di tabel jaga karena kita definisikan fieldnya, ya, itu menyesuaikan dia. Jadi nggak harus ngurut. Ya, kita cek ke tabel jaga. Jadi tabel jaga urutannya adalah kode dokter, jam mulai, hari harusnya ya. Namun di sini jam mulai kita tulis. Selanjutnya adalah jam mulai, namun hari kita tulis di sini. Selanjutnya baru terakhir jam selesai. Nah, ini sesuai. Nah, ini kalau kita gunakan format yang ini, itu nggak harus berurut value-nya. Cuman harus menyesuaikan dengan field yang kita definisikan. Berarti kalau kode dokter di awal, ya udah berarti di sini kode dokter. Ini jam mulai, di sini jam mulai. Hari Selasa, di sini hari Selasa. Yang selesai di sini adalah kita gunakan function now yang ada di SQL-nya. Sehingga dia mengambil date time sekarang. Nah, di sini adalah 14.34.43. Jadi jam saya tadi pada saat saya eksekusi itu adalah jam 2 lebih 34 43 second. Atau apa namanya? Jam 14 34 menit 43 detik. Nah, itu yang disebut relasi. Tapi kalau dari sini misalnya teman-teman mau insert ya, lihat dari sini itu bisa juga. Jadi kalau ini kita klik sebenarnya dia akan masuk ke apa namanya? Refresh. Ulang aja dia kelihatan. Nah, di sini sebenarnya akan terlihat dua. Ya, gitu. Jadi dia hanya boleh diinputkan dua ini saja karena dia merefresh. Nah, di sini teman-teman tadi kita lihat ada fungsi on update cascade dan on delete cascade. Nah, ini nyambung dengan foreign key. Apa sih fungsinya ya? Jadi sebenarnya ada pilihannya itu ada 4. Ada restrict, ada cascade, ada no action, dan ada null. Ya, kalau kita tanpa definisikan ininya, apa namanya, on update dan on delete-nya seperti tabel dokter, ya, ini sebenarnya bisa di bawahnya dikasih on update dan on delete. Namun kalau kita tidak apa namanya definisikan, itu defaultnya adalah restrict ya, on update dan on delete-nya. Apa sih Pak itu gunanya? Nah, jadi gini, ketika tabel yang di reference itu diupdate, apa sih yang harus dilakukan oleh tabel dokter? Ya, contohnya adalah ketika tabel spesialis ini diupdate data di field kode spesialisnya, nah tabel dokter pada field spesialis ini harus ngapain sih? Gitu. Harus ngikutin atau nggak ngebolehin? Gitu. Ya. Nah, kalau di sini itu jatuhnya adalah restrict. Kalau restrict itu tidak memperbolehkan. Contoh misalnya, sini kode spesialis ada 002 dan 003. Ya. Nah, ketika kita ubah 001 menjadi 004, nah dia akan error. Cannot update parent row, foreign key constraint. Nah, kenapa? Karena sedang digunakan.
yang 001. Sedangkan 002-nya itu kan nggak ada ya. Nah, sorry, 002-nya kan tidak ada yang menggunakan ya. Nah, ini kalau kita update 004, nah itu nggak ada masalah. Ya, jadi kalau kita cek datanya, spesialis, nah dia nggak akan masalah. Kenapa? Karena dia tidak ada yang menggunakan. Gitu. Kalau ada yang menggunakan, baru dia nggak bisa diupdate. Nah, itu berlaku untuk pada tabel yang di reference pada field tersebut. Ya, jadi kalau nama spesialisnya ini kita ubah, itu nggak ada masalah. Tulang gitu ya, tulang 1. Nah, itu nggak ada masalah. Hanya di sini saja yang bermasalah atau mempengaruhi. Karena dia di reference. Itu tadi yang restrict ya. Sedangkan apa sih bedanya kalau dia cascade? Tabel dokter ya, tabel jaga tadi kan cascade ya. Nah, kalau pada tabel jaga yaitu adalah cascade on update-nya dan on delete-nya juga cascade ya. Jadi ketika di tabel dokter ini kita ubah ya, misalnya 01 kita ubah kode dokternya jadi 002. Dia nggak akan ada masalah, namun di tabel jaganya dia ikut akan berubah kodenya 002. Gitu. Kalau kita hapus di tabel dokter gimana Pak? Ya saya hapus ya, delete. Yes, di tabel jaga akan hilang datanya. Gitu. Jadi itu bedanya on update cascade dan on delete cascade. Kalau yang null ya gimana? Ya berarti kalau ada perubahan di tabel yang di reference, tabel yang mereference itu akan merubah datanya menjadi null. Data yang mana Pak? Yang khusus hanya yang reference. Misalnya kalau kode dokter yang tadi ya, yang di tabel dokter diubah datanya, otomatis di tabel jaga di dokter akan null. Begitu. Kalau yang no action ya berarti nggak ngapa-ngapain ya. Udah kalau yang di tabel dokter dirubah menjadi 005, tabel jaga tetap aja 001. Gitu. Ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Sama juga. Nah, itu ya tadi ya, bagaimana relasinya itu berjalan. Gitu. Jadi bagaimana relasinya itu berjalan sih, terus apa sih sebenarnya fungsinya kita merelasikan ya, dan ujungnya itu kemana? Nah, ujungnya itu ke sini. Jadi ujungnya itu adalah ketika kita select join ya, jadi select income from anggap aja DB dokter ya, dokter A join DB spesialis B on A atau spesialis ya, spesialis join lagi DB jaga B on ada kode. Nah, ujungnya sebenarnya adalah untuk relasi data. Jadi kalau kita eksekusi untuk kolom itu dokter C. Nah, ujungnya tuh seperti ini. Jadi ini adalah 3 tabel yang kita select berbarengan. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kita olah sedikit ya supaya informasinya lebih baik ya. Misalnya dokter, D
saya eksekusi. Nah, jadilah sebuah informasi ya. Jadi pengolahan data yang tadi data yang ada kita lakukan pengolahan sehingga outputnya menjadilah sebuah informasi. Nah, ujungnya adalah fungsi dari relasi itu untuk seperti ini ya teman-teman. Sehingga nanti pada saat join mengambil informasi dari tabel yang berbeda dengan catatan dia berelasi, nah itu bisa saling nyambung ya tabel. Itu Pak, kenapa nggak sekalian aja ditaruh di satu tabel? Tidak seperti itu konsepnya. Jadi tabel dokter nanti spesialis apa, wah itu berat ya. Jaganya kapan aja, nah ketika ada jaganya banyak, nah itu yang perlu dipikirkan. Gitu. Ya. Nah sehingga muncullah konsep yang namanya relasional itu. Ya untuk memudahkan manage data. Intinya adalah untuk melakukan manage data sehingga nanti pada saat kita membutuhkan informasi yang lebih detail, nah itu bisa dicari seperti ujungnya adalah seperti itu. Tapi ini materinya sebenarnya udah jauh ya, udah sampai join. Jadi teman-teman harusnya bertahap dulu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Karena yang sebenarnya yang nanti pada saat UTS-nya itu adalah sampai ini aja, sampai create tabel aja. Ya, jadi dari create database, mungkin boleh show database, drop database, use database, baru selanjutnya create tabel. Pak, berapa tabel yang harus saya buat ya? Tergantung teman-teman membuat IRD-nya, tergantung teman-teman mendefinisikan data dictionary-nya. Nah, itu baru tabel yang harus teman-teman buat adalah sesuai data dictionary yang ada. Data dictionary yang ada harus sesuai dengan IRD yang ada. Oke, jelas ya. Nanti mungkin saya share untuk rekaman videonya, dan setelah UTS itu kita tatap muka. Nah, itu kita akan lebih lebih dalam lagi membahas mengenai materi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Nah, kalau belum ada mungkin saya bahas sedikit terkait UTS-nya ya, tapi bukan soalnya. Ya, bagaimana UTS-nya nanti. Jadi UTS-nya nanti itu ada studi kasus teman-teman, ya semacam cerita seperti itu, ya. Misalnya di sebuah perusahaan A, nah itu dia membutuhkan sebuah basis informasi, nah teman-teman dilibatkan untuk membuat fase analisis requirement-nya. Nah, di mana analisis requirement-nya yang teman-teman disuruh buat adalah untuk IRD, ya. Nah, nanti dijelaskan di sana studi kasusnya, namun teman-teman harus fokus pada relasi antar entitas. Ya, jangan nanti fokusnya ke step by step bagaimana sebuah fungsi bisnis itu berjalan. Contohnya misalnya kayak Gojek gitu. Oh, Gojek ada user. Oh, user itu pada saat menggunakan aplikasi itu ngapain aja? Oh, dia harus register. Oh, dia harus pesan. Oh, nanti baru tukang ojeknya datang. Oh, nanti setelah tukang ojeknya datang, baru tukang ojek ke pemesanan makanan, ke tempat makanan gitu misalnya ya. GoFood ini ya misalnya ya. Dari tempat makanan, Gojeknya balik lagi ke kita. Nah, nanti baru usernya terima ini dan user memberikan uang ke Gojek. Terus selesai. Bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu, kalau seperti itu adalah alur dari sistemnya. Bagaimana alur dari sistem itu bekerja. Tapi yang kita butuhkan pada saat pembuatan IRD itu adalah bagaimana entitas ini saling berinteraksi atau saling berrelasi. Jadi misalnya ada entitas user. Oh, entitas user ini harus register. Oh, harus memesan Gojek dulu atau memesan di aplikasi. Nah, ya udah itu di skip aja. Nanti user itu ketemu nggak sama Gojek, sama tukang ojeknya. Nah, ketemunya itu di bagian mana? Gitu. Misalnya hanya pada saat memesan. Oh ya udah. Berarti
nanti interaksinya atau relasinya dengan tukang Gojek itu adalah memesan Gojek. Gitu. Oh, Gojek itu apa namanya eh, ketemu nggak dengan ini dengan pedagang makanannya? Oh, ketemu. Eh, interaksinya ngapain? Jadi cukup satu aja dituliskan interaksinya. Oh Pak, ini user orang beberapa kali dia ketemu Gojeknya pada saat membayar, terus pada saat memesan. Ya sudah, itu kan alur dari sistemnya, tapi interaksinya kan bisa didefinisikan sekali saja gitu. Ya, jadi tolong dibedakan antara kita membuat alur sistem dengan kita membuat ERD. Karena ERD adalah relasi antar entitas. Jadi bukan mendefinisikan step by step di mana user itu menggunakan sistem itu atau administrator itu menggunakan sistem, bukan. Ya. Nah, itu. Jadi setelah membuat ERD, nanti teman-teman buatkan data dictionary-nya seperti apa. Nah, nanti mohon teman-teman pada saat membuat ERD jangan ditulis tangan ya. Ya, jadi jangan menggunakan ballpoint. Gunakan yang kayak teman-teman kemarin presentasi. Begitu. Ingat harus ada entitas, harus ada atribut, harus ada apa namanya kardinalitasnya sehingga lengkap ERD-nya. Nah, udah jadi baru buat data dictionary-nya ya. Di data dictionary-nya gampang, tinggal buat pakai tabel yang ada di Word ya. Nah, untuk ininya juga untuk apa namanya ERD-nya itu kasih dia deskripsi ya yang menjelaskan ERD-nya itu ngapain. Nah, ya kalau sudah ada deskripsi, sudah ada gambarnya, sudah ada deskripsinya, baru next ke data dictionary-nya. Ya. Nah, data dictionary-nya nggak usah kasih deskripsi, nggak apa-apa. Ya. Terus nanti baru next ke implementasi dari database-nya. Ya. Jadi create tabel, yang step pertama ngapain? Create tabel. Oke, nanti copy paste ininya, code-nya di sana. Terus execute code-nya, nanti hasilnya apa? Hasilnya harus sukses ya. Karena kalau error berarti code-nya salah. Jadi harus sampai sukses. Misalnya teman-teman execute 11 kali, yang ke-12-nya sukses, berarti yang ke-12 itu, yang nomor 12 itu teman-teman print screen, tempel hasil execute query-nya. Nah, selanjutnya kalau sudah teman-teman use database gitu misalnya, copy query-nya, print screen hasil execute-nya. Selanjutnya create database sama juga copy query-nya ke Word-nya, execute query-nya, nanti dapat apa namanya hasil atau message-nya itu print screen, copy ke Word-nya, begitu. Sehingga nanti semuanya jadi satu di dalam Word, ya. Nah, untuk formatnya itu nanti berupa laporan, jadi kasih cover. Ya, jadi ada apa namanya judulnya, misalnya apa namanya ujian tengah semester, di bawahnya ada ini logo Primakara, di bawahnya ada nama teman-teman dan timnya, terus di bawahnya ada prodinya ya informatika, terus di bawahnya ada stimik Primakaranya, dan di bawahnya ada tahunnya. Nanti baru setelah klik berikutnya, nah itu ininya apa namanya jawabannya, begitu ya. Nanti itu di save as PDF, baru nanti diupload di apa namanya Spada. Pengumpulannya kapan Pak? Ya, nanti pengumpulannya kan saya kasih di Spada ininya. Ya, kapan harus dibuat, kapan harus dikumpul. Oke. Nah, itu untuk materi hari ini dan teksnya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Berarti yang Bapak jelaskan yang itu kan tentang apa pembuatan database-nya, pengimplementasikan database-nya. Berarti kan ini kan membuat create tabel data spesialis, gimana gini dijalankan dulu, gimana sukses apa enggak kan gitu jadinya ya, yang ya. Oh iya. Ya, benar. Nah, ini nanti saya kopikan ininya ya, query-nya ya ke WA-nya. Jadi teman-teman biar bisa coba juga, biar punya bahan. Mana dia?
jadi silakan teman-teman itu dipakai patokan ya, tinggal diganti-ganti aja sebenarnya. Dengan catatan kalau paham ya. Nah, kalau nggak paham, teman-teman bisa jalan-jalan di W3School ya, W3School/SPL. Karena dia, teman-teman bisa jalan-jalan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini webnya, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, CreateDB di sini ada penjelasannya ya. Jadi create database. Nah, cuma perlu diperhatikan misalnya, karena kita kan DBMS itu kan ada banyak ya, ada SQL, ada SQL Server, ada Oracle. Nah, di sini tuh ada penjelasannya. Nah, ini ya. Change data, ini untuk alter ya. Untuk merubah tipe data atau kolom pada tabel, gunakan atau ikuti singkat berikut. Nah, ini ada SQL Server atau apa namanya, SQL atau apa, Microsoft Access ya. Jadi ada beda. SQL Server itu punya Microsoft. Nah, kalau kita itu menggunakan SQL ya. Jadi perintahnya berbeda begitu. Terus ada juga Oracle version 10G dan Oracle 10G and later. Nah, ini gunakan perintahnya seperti ini. Jadi ada perbedaan antara beberapa DBMS, namun sebenarnya mirip-mirip ya. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Ya, siapa tahu error sih yang di W3School gitu ya. Nah, itu dicek teman-teman menggunakan perintah SQL yang mana. Ya. Itu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup. Nah, untuk absensinya saya kasih bonus ya. Jadi semuanya saya anggap hadir ya. Namun perbedaannya ya pasti yang hadir bisa langsung bertanya ya kalau ada pertanyaan. Kalau yang tidak hadir ya hanya bisa nonton video. Kalau untuk bertanya paling lewat WA. Kalau cepat balasnya syukur, kalau agak lama ya mohon maaf ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait ini dan UTS? Tidak? Baik, kalau tidak ada mungkin saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk hari ini. Nanti silahkan di videonya nanti saya copy ke YouTube, silahkan disimak di sana ya, di YouTube channel saya. Selamat siang dan terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.